Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila. Saya dari kampus STNIK IKMI Kota Cirebon dengan prodi KA atau Komputerisasi Akuntansi dengan NIM 3221147. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan kembali mata kuliah SOJD atau Sistem Operasi Jaringan Dasar pada modul 5 di 6.6 praktikum. Seperti biasa, saya akan mempraktekannya pada VirtualBox Ubuntu dan saya sudah membuka menu terminalnya seperti ini tampilannya. Di sini saya akan mempelajari tentang mendapatkan bantuan. Saya akan mempelajari cara mendapatkan bantuan akan menjadi hal yang sangat berguna untuk mengetahui bagaimana melakukannya ketika saya menemukan diri saya terjebak atau ketika saya tidak dapat mengingat bagaimana sebuah perintah bekerja. Saya masuk ke langkah yang pertama, jalankan perintah di Bash Shell. Ini Bash Shell namanya, dengan mengetikkan perintah lalu menekan tombol Enter. Saya akan mencoba di sini mengetik date. Date ini keterangan waktu ya. Lalu Enter. Keterangan waktu ini akan muncul ada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu yang sedang berlangsung saat ini. Lalu saya masuk ke langkah yang kedua untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah. Akses halaman main untuk perintah dengan perintah main. Misalkan saya akan mengetikkan main date. Tampilannya seperti ini ya. Tampilannya harus mirip dengan yang ada di modul ya teman-teman. Harus mirip ada di modul. Jika tidak mirip berarti ada kesalahan dalam pengetikan ya. Dokumen yang ditampilkan dengan perintah main ini seperti ini disebut main page ya teman-teman. Di sini masuk ke langkah yang 3. Ketik huruf H untuk melihat daftar perintah gerakan. Setelah membaca perintah gerakan, ketik huruf Q untuk kembali ke dokumen. Jadi di sini setiap abjad A sampai Z itu, abjad kecil atau abjad besar itu artinya berbeda ya teman-teman. Di sini untuk huruf H kecil untuk melihat daftar perintah gerakan. Dan huruf Q kecil untuk kembali ke dokumen yang awal ya. Kita coba, saya akan mengetikkan huruf H kecil. Nah, seperti ini tampilannya. Jika saya mau kembali ke yang awal, saya bisa mengetikkan saya akan bisa mengetik huruf Q. Nah, seperti ini tampilan awal sebelum saya mengetik huruf H ya. Saya masuk ke langkah yang keempat, pencarian tanda peka huruf besar atau kecil dan tidak wrap dari bawah ke atas atau sebaliknya. Di sini saya akan mengetikkan kata file. Lalu Enter. Nah, seperti ini. File ini ketika saya mencet Enter untuk mencari dokumen untuk string pencarian file ya. Perhatikan di bawah teks ini yang cocok dengan pencarian yang disorot. Jadi tadi saya mengetikkan huruf file dan di sini akan muncul file ya. Di sini kata-kata file akan muncul. Saya bisa maju ke pertandingan berikutnya dengan menekan ketik N kecil. Jika saya mau maju, saya bisa mengetik N kecil, nah maju. Jika saya ingin mundur, saya bisa mengetikkan huruf N besar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, sekali lagi huruf itu mau besar ataupun kecil itu artinya pasti berbeda ya teman-teman. Perintahnya itu berbeda. Di sini saya masuk ke langkah yang ke-6. Gunakan perintah gerakan yang dijelaskan sebelumnya seperti menggunakan spacebar untuk bergerak ke bawah satu layar. Seperti yang tadi ya, N besar dan N kecil. Untuk membaca halaman main untuk perintah date tersebut. Setelah saya membaca, ketik Q untuk keluar dari halaman dokumen. Saya sudah membaca file, saya mencari file
Saya mencari file lalu muncul yang disorot seperti yang saya cari. Ketika saya sudah membaca perintah, saya bisa ketik huruf Q untuk kembali ke dokumen yang awal. Nah, seperti ini. Kita kembali ya. Dalam beberapa kasus, saya mungkin tidak ingat nama pasti dari perintah tersebut. Dalam kasus ini, saya akan dapat menggunakan opsi min K untuk perintah main dan memberikan argumen kata kunci. Misalnya, jalankan perintah berikut untuk menampilkan ringkasan semua halaman main yang memiliki kata kunci password. Di sini saya akan berikan main min K password, lalu enter. Nah, seperti ini. Sekali lagi, tampilannya harus mirip dengan yang ada di modul ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke langkah yang ke-8. Perhatikan bahwa perintah apropos adalah cara lain untuk melihat ringkasan halaman main dengan kata kunci. Saya akan ketikkan perintah apropos password, lalu enter. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Tidak ada perbedaan antara min K dan perintah apropos. Jadi sama teman-teman, yang sebelumnya min K dan perintah apropos itu sama ya teman-teman. Saya masuk ke langkah 9. Seringkali ada beberapa halaman main dengan nama yang sama. Misalnya, perintah berikut menampilkan 3 halaman untuk password dan perintah berikut untuk melihat halaman main untuk word password. Ya, saya akan coba nih. min F. Nah, seperti ini ya. Halaman yang berbeda dibedakan oleh section. Secara default ada 9 bagian halaman main ya. Ada 9. Kalian bisa baca nanti di modul ya. Lalu saya masuk ke langkah yang 10. Untuk menampilkan halaman main untuk bagian yang berbeda, berikan nomor bagian sebagai argumen pertama untuk perintah main. Misalkan jalankan perintah berikut. Ada perintahnya ya untuk main. Nah, setelah saya membaca perintah tersebut, saya bisa mengetik huruf Q untuk kembali ke prompt sistem yang awal ya. Oke. Oh, seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah ya, kembali yang awal. Saya masuk langkah yang 11. Alih-alih menggunakan min F untuk menampilkan semua bagian halaman main untuk sebuah nama. Saya juga bisa menggunakan perintah watis. Ya. Saya akan mengetikkan perintah watis password. Nah, tidak ada perbedaan antara min F dan perintah watis yang teman-teman sama itu perintahnya. Lalu enter. Nah, seperti ini teman-teman keluarnya. Lalu masuk yang langkah ke-12. Hampir semua fitur sistem, perintah, file, sistem, dan lain-lain memiliki halaman main. Beberapa fitur ini juga memiliki fitur yang lebih canggih dan yang disebut halaman info. Misalnya, jalankan perintah berikut. Ketikkan info that. Nah, info that ya, tampilannya seperti ini teman-teman. Banyak juga dari pengguna Linux pemula menganggap halaman info lebih mudah dibaca. Mereka sering tulis lebih seperti lessons, sementara halaman main ditulis murni sebagai dokumentasi. Kita masuk langkah yang 13. Saat melihat halaman info dari sebelumnya, ketik Shift dan huruf H untuk melihat daftar perintah gerakan. Shift dan huruf H. Nah, ini
Perhatikan bahwa mereka berbeda dari perintah gerakan yang digunakan di halaman main. Setelah membaca perintah gerakan, ketik huruf L kecil untuk kembali melihat dokumen. L kecil. Nah, ini perintah yang dari awal ya. Tadi sebelum saya mengetik shift huruf H. Masuk ke langkah yang ke-14. Gunakan perintah gerakan untuk membaca halaman info untuk perintah date ya. Sebuah dokumen baru akan ditampilkan menunjukkan contoh date. Ya, setelah selesai membaca perintah, seperti biasa saya akan mengetik kembali huruf Q untuk keluar dari halaman info. Q kecil ya. Nah, seperti ini sudah kembali ke halaman yang awal ya. Cara lain untuk mendapatkan bantuan adalah dengan menggunakan opsi -strip 2 help untuk sebuah perintah. Sebagian besar perintah memungkinkan saya untuk memberikan argumen -help untuk melihat pengguna perintah dasar. Kita akan mengetikkan -help, lalu enter. Seperti ini tampilannya teman-teman. Masuk ke langkah yang ke-17, langkah yang terakhir. Beberapa fitur sistem juga memiliki dokumen bantuan yang lebih rinci yang terletak di garis miring user, garis miring share, garis miring doc, struktur directory. Kita akan coba ya. ls garis miring user, garis miring share, garis miring doc. Lalu enter. Seperti tampilannya teman-teman ya. Perhatikan bahwa dalam hampir semua kasus, halaman main dan halaman info akan memberikan Anda informasi yang Anda butuhkan. Namun, jika Anda memerlukan informasi yang lebih mendalam atau sesuatu yang kadang-kadang diperlukan oleh administrator sistem, maka Anda dapat menemukan informasinya di file terletak di garis miring user, garis miring share, dan garis miring doc. Seperti itu cara praktekkan mendapatkan bantuan. Lalu kita akan masuk ke yang terakhir, menemukan file. Kita akan mengeksplorasi cara mencari file di sistem. Ini berguna untuk mengetahui situasi ketika Anda tidak dapat menemukan file di sistem, baik yang Anda buat atau yang dibuat oleh orang lain. Masuk ke langkah yang pertama. Cara mudah untuk mencari file adalah dengan menggunakan perintah locate. Locate ini untuk lokasi. Misalnya, Anda dapat menemukan lokasi file tab dengan menjalankan perintah berikut. Locate, enter. Teman-teman, kita lanjut. Lalu masuk ke langkah yang kedua, perhatikan bahwa output dari contoh sebelumnya menyertakan file yang memiliki cron tab sebagai bagian dari namanya. Untuk menemukan file yang baru saja diberi nama cron tab, gunakan perintah berikut. Locate bin.b enter. Ini sepertinya saya salah ya. Setelah saya coba sama dengan yang modul, kalian bisa coba dilihat dulu. Saya masuk ke langkah yang ketiga. Anda mungkin hanya ingin mencari di mana sebuah perintah atau halaman mainnya berada. Ini dapat dicari dengan perintah where yang mencari sembarang file untuk perintah dan halaman main.
Ingat dari sebelumnya bahwa ada lebih dari satu password halaman main persistent. Inilah sebabnya mengapa Anda melihat banyak nama file dan halaman file dengan titik z halaman main saat Anda akan perintah sebelumnya. Sekian praktek mata kuliah SOJ dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah pengucapan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya.